Bapak pengurus masjid beserta para jajaran beliau, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sidang jamaah Masjid Har Rasul yang hadir pada subuh kali ini. Barangkali segala kata-kata pujian, tahmid dan selawat kepada Rasulullah kita tumpangkan kepada Ustadz kita tadi. Kita masuk saja pada kajian subuh kita. Apa judul daripada kajian subuh kita, Bapak Ibu? Ada 6 mau'izah kehidupan, 6 nasihat kehidupan. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah, sebelum kita membahas kajian tentang 6 nasihat kehidupan, dahulu diceritakan Bapak Ibu. Bahwa ceritanya Bapak Ibu jamaah subuh ketika Rasulullah bersama sahabat, dia melaksanakan sholat subuh. Pada waktu itu ada salah seorang sahabat nambah Abu Dujana. Nah, Abu Dujana itu Bapak Ibu jamaah subuh sebelum selesai Rasulullah membaca doa, nyolah langsung pulang. Antah mamasa, antah batana heran Rasulullah. Tapi alhamdulillah ambo jadi bapak-bapak ibu-ibu lain gak ada mode Abu Dujana. Nah, Abu Dujana itu Bapak Ibu alun-alun doa, alun-alun segala macam, pokok selesai salat subuh langsung pulang. Antah mamasak nasi, antah mencuci, tidak jadi pada waktu itu. Nah, suatu ketika wasobo Rasulullah nyotanya dengan Rasulullah, wahai saudaraku Abu Dujana, setiap melaksanakan sholat subuh kamu tak pernah mengaminkan doa saya, kata Rasulullah. Tidak pernah engkau berdoa. Apakah tidak ada yang kamu minta kepada Allah? Nah, pada waktu itu Bapak Ibu jamaah subuh, apa kata Abu Dujana? Wahai Rasulullah, mangkonyo ambo pulang capek subuh tu, wahai Rasulullah, ambo mempunyai anak kecil. Ambo bersebelahan dengan orang kaya yang munafik, dan di samping rumah kami ada namanya pohon korma. Pohon korma itu menjulang ke rumah saya. Nah, wahai Rasulullah, ketika angin malam tiba, jatuh buah korma. Nah, jatuh buah korma itu dimakan oleh anak Abu. Ketika dimakan oleh anak saya, kelihatan oleh orang munafik, disuruh kaduan balik dari rangkungan anak Abu. Jadi Abu, wahai Rasulullah, dan namun memakan anak Abu, jangan sampai anak saya memakan buah korma yang tidak halal. Kami memang orang miskin, wahai Rasulullah. Itu mangkonyo saya, wahai Rasulullah, capek pulang sababun anak kami jago. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai yang susah. Kadang-kadang saudara kita capek pulang, mungkin ada hal-hal lain, mungkin ada sesuatu yang kita tidak tahu. Daripada susah, tanya
kepada dia seperti Rasulullah bertanya ke Abu Dujana, rukunnya sampai pulang supaya anaknya jangan makan buah kurma yang haram. Kemudian kembali kita kepada jodoh. Nah, enam mau kisah kehidupan berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, faqsusil qissasa la'allakum yatafakkarun, di dalam surat Al-A'raf ayat 7-6. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka ceritakanlah kisah-kisah itu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang berpikir. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia, banyak kisah-kisah yang menceritakan kisah-kisah pada zaman dahulu, kisah-kisah sebelum Rasulullah, kisah-kisah di zaman Rasulullah, dan kisah-kisah sahabat lainnya. Sekarang kita angkatkan sebuah kisah dari Imam Al-Ghazali, 6 nasihat kehidupan. Nah, Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia, Imam Al-Ghazali adalah salah seorang imam yang taat ibadah kepada Allah, ahli tasawuf, ahli filosof, dan ahli di dalam beribadah. Suatu ketika beliau munculkan 6 pertanyaan yang menjadi nasihat kehidupan. Mungkin pertanyaanku murah nih Bapak Ibu, bisa saja Bapak Ibu menjawab. Nah, apa kata Imam Al-Ghazali yang pertama ditanyakan kepada murid beliau? Wahai para santriku, wahai para muridku, apa yang paling dekat di dalam hidup ini? Dijawab oleh muridnya, keluarga saya, ibu dan bapak saya. Naam, kata beliau, iya. Akan tetapi yang paling dekat itu, kata Imam Al-Ghazali, adalah kematian. Mungkin di antara kita bapak ibu sampake kasarnya bahwa kematian itu adalah alam paling dekat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nampak nyawa pasti mati. Kullu man 'alaiha fanin. Setiap yang melata di atas dunia ini akan binasa. Suatu ketika Aisyah ditanya oleh Rasulullah, wahai Aisyah, apa di dalam hidup ini wahai Aisyah yang sangat menyedihkan dan sangat menyakitkan, kata Rasulullah? Nah, ketika lepasnya roh atau nyawa dari badan. Nah, ketika lepasnya roh atau nyawa dari badan, Bapak Ibu, banyak kita lihat di tengah-tengah masyarakat, ada yang meminta air haus, ada yang meminta makan, setelah dikasih air dan setelah dikasih makan, geliang kapal, Bapak Ibu. Kemudian apalagi wahai Aisyah, engkau yang lebih tahu wahai Rasul. Yang kata Rasulullah, yang lebih menyedihkan itu adalah ketika bapak-bapak, ketika ibu-ibu, ketika seorang lain waktu itu akan dimandikan, dibuka seluruh bajunya. Apa kata roh yang melihat pada waktu itu? Wahai sahabatku, wahai anakku, tolong engkau lepaskan baju saya baik-baik. Betapa hangat dan betapa pedihnya badanku ini. Itu mengkone Bapak Ibu, awak di dalam membuka baju mayat akan memandikan, elok-elok kita menggunting lambe-lambe. Tuh, saudara. Kemudian apa lagi? Kata Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Nah, ketika mayat akan dimandikan, jenazah akan dimandikan, Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia. Nah, ketika itu apa kata roh kita yang
badanku ini. Mangkonyo kan kita memandikan mayat tersebut, jenazah tersebut, bapak-bapak, ibu-ibu menalah pernah memandian. Setelah timbul kita ambil, kita tampung puluh tangan kiri elok-elok. Nah, apalagi yang paling menyakitkan ketika mayat akan dikeluarkan di dalam rumahnya, ratapan anak, ratapan istri, ratapan para keluarga menangis pada waktu itu. Malang dan tumbuh sakijo mato muncul kalai sepanjang hari berpisah jauh gitu comai kurang tua gitu nan hilang tak mungkin baba dia lagi menangis pada waktu itu. Nah, apa kata kita? Wahai para anakku, wahai para sahabatku, tolong engkau lambat-lambatkan jalan, engkau bawa aku untuk ke masjid disolatkan, untuk dibawa ke tempat pemakaman. Aku nan salah kita bapak ibu. Kau yang salah. Kau ambulan larinya seolah-olah itu saja mempunyai jalan. Kau nak pakai bulan mulai turun dari rumah dan bawa ke masjid itu bantiang bapak ibu. Kau dapat balari ku dan tinggal dalam dan tinggal payung segala macam. Sudah sholat dulu itu bantiang membawa kategori. Padahal apa kata Maya? Lambatkan jalan. Lambatkan saya wahai saudaraku, wahai anakku. Ambo akan mandangnya tangi anak jo istri ambo, tangi suami jo anak ambo. De awak itu yang salah mengko bapak ibu nandak tajalankan ambo kadang-kadang kalah menjadinya bapak ibu mulai main masuk keranda itu pun tiang kadang-kadang lah jadi itu mandagi bukit bapak ibu maka jatuh si mayat itu yang paling menyakitkan apabila kita di dalam hidup ini sudah menjadi mayat atau jenazah kata Rasul. Nah, itulah yang paling dekat itu adalah kematian yang selalu menyintai kita. Kita kok bapak ibu tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Tak pulang dari musafir, entah di mana, entah kapan, entah besok, entah besok. Kemudian apa sebabnya kita meninggal dunia tidak perlu tahu. Entah karena kecelakaan, entah jatuh di WC, entah segala macamnya. Berjuta alasan. Di mana kita meninggal dunia tidak berjaleh do bapak ibu. Untuk itu yang paling dekat itu adalah kematian. Untuk itu hati-hati kita di dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, beliau bertanya kepada murid beliau, nampak yang jauh, apa nampak yang jauh? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu menjawab bulan, bintang, sebarang lautan. Nah, amiyo. Akan tetapi kata Imam Al-Ghazali itu yang paling jauh itu adalah masa lalu kita bapak ibu. Masa lalu ketika kita kecil pada zaman lalu, apalagi kita yang berasal dari kampung. Tanya dulu kita ketek, kinilah menjadi nenek-nenek. Dahulu kita masih kecil, sekarang sudah tua. Tanya biawak tapian sampai mandi, kalapangan sampai paman. Masalah bapak-bapak. Nah, apabila kita perhatikan pada saat sekarang ini, apabila kita renungkan masa lalu kita pada saat sekarang ini sudah mulai menyesal. Lalu seketik-ketik itu menyesal Bapak Ibu. Bapak dahulu dalam buka masa jika kita tunda para kita sesat Bapak
Yang jelas pada saat sekarang ini masih ada kesempatan bagi kita masyarakat, silakan saja pada masa sekarang ini selagi ada nyawa di badan kita, jangan masa sekarang ini menjadi masa penyesalan pula bagi kita. Semua jadi bareng tukang kayu, Bapak Ibu, tukang kayu. Yang tukang kayu itu tidak akan mau mengaret kayu, namun dia memotong kayu sebelum nyukur. Sampai tahu kan sia-sia. Jadi pada masa lalu tersebut, apabila kita lalu dengan demikian, pada masa sekarang kita masih mempunyai untuk merubah segala sesuatu itu, apalagi dalam ibadah, lakukan pada saat sekarang ini. Dulu pernah diceritakan Bapak Ibu, budak India kok dahulu budak ini. Nah, seorang budak ini karena dia sudah tua, dia sudah lama bekerja dengan majikannya, bahkanlah dulu meminta mana kabaranti kepada majikan, wahai majikanku, ampunlah tubuh, wahai majikan. Ndak tahu dia bakar aja, badanlah lama. Nah, majikan tadi Bapak Ibu nyolek sayang kepada budak India ini, akan tetapi tidak nyolek tahu, wahai saudara, wahai pembantuku, sebelum engkau berhenti bekerja dengan saya, tolong engkau kabulkan satu permintaan. Meminta permintaan dek budak India tadi, karyawan tadi, lapa kuman di dalam hati. Lah jane ambo kabaranti disuruh juga, akan tetapi dia lakukan juga. Wahai pembantuku, wahai karyawanku, kata majikannya ini, sebelum engkau berhenti, tolong engkau bikinkan aku sebuah rumah yang cantik, rumah yang indah, rumah yang bagus. Mulai juga mengarutu di dalam hatinya, disuruh juga bakar. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, rumah sudah segala macamnya, ada cek majikan tadi, tempati rumah itu olehmu, ambil rumah itu olehmu. Kok tahu ambo kamu deko, mungkin ambo ndak kamu ngarutu dari awal, mungkin akan ambo duit syarat-syarat lah mulai manyasa di dalam buku Bapak Ibu itu. Kok tahu ambo sama rasa ibu, mungkin sewaktu hidup di atas dunia ambo beribadah kepada Allah, itu makanya ayat Al-Quran mengatakan qul ya tawaffakum malakul mautil ladzi ilahikum summa ila rabbikum turja'un walau tara izil mujrimin nakisu rusihim inda rabbi rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna manyasa. Itu Bapak Ibu, di dalam Al-Quran ini disebutkan oleh Allah mengampuni sasaran kita. Wahai Allah, dulu hamba tinggal di kampung jua dan musadi Rasul. Wahai Allah, tadang apa pak ketua dia buat, mungkin tak pakai mic. Wahai Allah, tadang juga ketampe walaupun gak lama. Ada sama dengan kami lihat dan namanya dia sahabat lagi apa lalu gak usah diaraskan. Wahai Allah, cuma lalu saja. Itu salah satu bunyi peratapan kita. Beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah melaksanakan sholat subuh. Walaupun pada saat sekarang ini kita yang hadir semuanya belum tentu ikhlas lillah, akan tetapi berangsur-angsur kita usahakan. Baca bismillah, yakhrujuhul mu'min kama jasad, yakhrujuhul mu'min min jasadi kama yakhruju sya'ru minal ajin. Apabila kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala,
gitu barangnya dari rumah bapak ibu, kaki menjadi saksi, tangan menjadi saksi, seluruh anggota badan menjadi saksi. Gitu datang kamu sajiku. Itu yang kedua, yang paling jauh. Kemudian yang paling berat. Yang paling berat ditanya oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, wahai muridku, apa yang paling berat wahai muridku? Gumpalan pasir, gunung, unta. Nah, iya. Akan tetapi yang paling berat itu adalah amanah. Mana amanah Bapak Ibu? Seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari ubun-ubun sampai telapak kaki itu semuanya amanah. Orang mukmin yang keluar dari jasadnya seperti yang telah dibacakan tadi, itu selalu rambut di dalam tabung, rambut di dalam tabung, nilai rambut tapi nan tabung dan basah. Kok dapat kita di dalam memegang amanah kok Bapak Ibu nyawa marayang dan kita hendak marah soal sakit itu mampu kita Bapak Ibu. Kalau seluruh anggota badanku akan menjadi saksi itu amanah. Kemudian apalagi amanah? Ada yang mengatakan sholat itu amanah. Al-Quran juga amanah, kata sebagian ulama. Itu makanya rajinlah kita baca Al-Quran. Penerang di dalam alam kubur tak diceritakan oleh orang tua kita Bapak Ibu kemarin atau pada zaman dahulu. Anggota ini salah seorang orang tua bercerita. Apa kata beliau? Ketika beliau mantu beliau rusak dan sudah kabur dan pakai kacamata. Semenjak beliau memakai kacamata, semenjak beliau mata mulai kabur, rajin baca Al-Quran Bapak Ibu sampai sekarang Abu Ustaz tidak pakai kacamata. Bapak Ustaz pakai kacamata. Ya aku alun sarajin beliau untuk baca Al-Quran Bapak Ibu. Tapi coba kita mulai untuk baca Al-Quran sebagai amanah yang diberikan kepada kita, jangan kita sia-siakan. Kalau di masjid Al-Rasul terjadi Bapak Ibu lah kasadiyo kasadoyo Al-Quran ada di sabana karena nampu siapa membaca sila. Mudah-mudahan taram atau itu Bapak Ibu. Nah itulah yang paling berat, itu adalah amanah yang kita lakukan. Anak dan istri adalah amanah, pangkat jabatan juga amanah. Zaman dahulu sesuai dengan ayat ini, faksusi kisah sab'an yang dapat tahu, ceritakan kisah-kisah itu. Mudah-mudahan mendapat rahmat. Dulu ada orang kok dahulu tuh kue-kue ibadahnya Bapak Ibu. Ada seorang karyawan yang bekerja pada pohon anggur, bekerja di perkebunan anggur. Suatu ketika yang majikannya bertanya kepada pembantunya tadi atau karyawannya tadi, wahai saudara, tolong engkau carikan saya anggur yang paling manis. Anggur mangsa lama. Kemudian diambilkan, rupanya masak Bapak Ibu. Sampai 3 kali sampai ke orang majikannya ini, wahai saudara, sudah saya beri dan sudah saya perintahkan untuk mencari anggur yang paling manis sebelum dijual. Bagaimana saudara, sudah 3 kali masak semuanya? Apa kata karyawannya ini? Wahai majikanku, aku di sini suruh menjaga perkebunan, bukan untuk mencicipi buah anggur tuan. Itu Bapak Ibu kurang menjaga amanah. Itu pada saat sekarang nilai atau Ustaz di GCL atau mungkin layak juga Bapak Ibu, barangkali kita tidak tahu. Yang keempat kata Imam Al-Ghazali kepada murid beliau, wahai muridku, apa yang paling besar? Dijawab oleh murid beliau, yang paling besar itu adalah
apa-apa. Ingin segala-galanya agar tetapi tidak diseimbangkan dengan agama, maka itulah hal yang paling besar, nafsu. Nafsu itu kita berbicara nafsu, Bapak Ibu tak ingin jawab yang buruk saja. Sebenarnya nafsu itu tidak buruk. Saya kalau sadonya Bapak Ibu ada yang dinamakan nafsu mutmainnah. Ya ayya Tuhan nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini jiwa yang tenang ini kok tak dapat kalau orang kayu Bapak Ibu hidayah itu makanya di tengah-tengah masyarakat keluarga itu nama kata siang kayu randa diri lagi hendak ada. Nah apabila dia jatuh kepada orang miskin yang mendapatkan nafsu mutmainnah ini, dia akan menjadi orang miskin yang takkan pernah menghidup dalam hidup. Apapun karajo lakukan nampak di tengah-tengah masyarakat sianu bagarajo mode itu tapi tanam jiwa itu nafsu mutmainnah. Kemudian nafsu lawamah ini kebanyakan manusia nafsu dan perintah. Bulan puasa datang rajin beribadah. Bulan puasa dulu dari tujuh setelah itu tunggu dulu bulan puasa berikutnya itu nafsu lawamah pelempar beribadah hanya untuk bulan puasa saja. Nafsu lawamah ini adalah nafsu Abdullah bin Ubay ketika bersama Rasulullah yuk baca itu agama taat puluh bersama Rasulullah. Nah apabila dia pergi tidak bersama Rasulullah lagi, dia berbicara pula hal yang lain. Nafsu lawamah ini adalah nafsu kebanyakan ada di dalam diri orang Islam. Kemudian ada pula nafsu amarah namanya. Kalau nafsu amarah itu Bapak Ibu kok tak jadi di orang kaya, kok tak jadi di orang miskin, ini tidak akan mau tahu dengan orang. Silahkan orang berkata orang yang jelas dia berkata dia. Kalau dia miskin dia dengan apa saja dia akan asalkan perutnya kenyang, mau membunuh, mau merampok dan segala macamnya itu karena nafsu amarah yang ada di dalam diri. Kemudian yang kelima yang paling ringan. Yang paling ringan Bapak Ibu adalah meninggalkan sholat. Kita baca saja Bapak Ibu yang sudah jemaah. Mungkin Bapak Ibu ada gambar garajo. Nampak yang ringan itu adalah meninggalkan sholat. Yuk Bapak Ibu meninggalkan sholat hal yang paling ringan. Yuk. Nah rupanya Bapak Ibu diceritakan pada zaman dahulu ada seorang remaja datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedang duduk di dalam masjid. Wahai Rasulullah, tolong aku wahai Rasulullah, orang tua mau meninggal wahai Rasulullah, nggak ada orang yang mencari, nggak ada orang yang melayak, bagaimana caranya memandikan, menguburkannya wahai Rasulullah. Diutus pada waktu itu Abu Bakar dan Umar. Setelah tiba di tempat itu, yuk ada orang Bapak Ibu. Dan setelah dicarikan pula oleh Abu Bakar, memain daripada orang tua si anak tadi berubah menjadi babi hutan. Takut para sahabat kembali pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, main tersebut berubah wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah datang dan didoakan, dia berubah seperti jenazah biasa. Setelah dikuburkan ditanya kepada anak itu, wahai anakku, mengapa orang tua kamu seperti itu? Karena orang tua saya tidak sholat. Dan namun salah, dan namun belum mencari orang. Kok ada situ malam dulu awak acuh tak acuh saja itu akan masuk sarpo kecil anak tadi. Dan ada orang mencari doa Rasulullah. Bahwa ada orang mencari karena dia tidak sholat dan tidak pula mau ibadah sosial lain. Kemudian yang terakhir yang keenam yang paling tajam. Nah yang paling tajam itu bapak-bapak ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia adalah lisan nyobaga di mulut awak, nyobaga di bibir awak, dipaga di gigi,
dipakai daerah di sini matanya lisan itu yang merusak kecil bahasa kita bisa besar mudaratnya. Contoh kecilnya saja 20 tahun yang lewat 20 tahun yang lewat bapak-bapak ibu-ibu ada kejadian mungkin di sekolah bukan maningguang nanti bapak-bapak ibu-ibu pada kejadiannya. Nah setelah itu ketika seorang ustaz ceramah Ramadan serupuan waktu bapak-bapak ibu-ibu ceramah modeko mau sampaikan bapak-bapak ibu-ibu bulan Ramadan makan segala macamnya. Nggak ada nasi kolak dimakan, nasi dimakan, karabi dimakan, pasang segala macamnya. Sarupu apa kok? Petunjuk. Rupanya apa nama sandaku pasang itu sarupu apa nama sandaku? Itu lisan akhirnya untuk bapak-bapak ibu-ibu rupanya jamaah nanti tunjuk ke muka masyarakat pula. Maaf bapak ibu terjadi pada waktu itu hal-hal yang tidak baik sehingga ustaz diantar keluar dan diamankan pada waktu itu. Itu lisan sedikit saja mungkin sama ustaz kok berharap bapak ibu bukan berharap seperti yang memiliki itu tidak baik, apalagi di dalam waktu itu sebetulnya bahasa yang keluar pada waktu itu bahasa yang tidak baik lagi bapak ibu-ibu itu menggunakan bahasa anda bapak ibu-ibu silahkan. Memang sifat kita manusia ini bahasa anda. Kalau nggak sifat kita bahasa anda bapak ibu mungkin polisi dengan rokok nggak aku sandaran di belakang. Jadi saat kumpul pendor di ibu-ibu bapak-bapak bahasa pakai CR lalu entah ambo mana ceramah dulu itu bapak ibu bahasa akan tetapi kadang-kadang ditunjuk seperti yang demikian lisan itu bisa besar walaupun datangnya dari siapa saja. Jadi bapak ibu sedang termasuk yang berbahagia 6 nasihat kehidupan mudah-mudahan sama-sama kita dapat amalkan. Mungkin ambo kata biasa-biasa seperti bapak-bapak ibu-ibu takut bapak-bapak ibu-ibu kabakara. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.